Hai semuanya, nama aku Devi dan hari ini aku mau sharing 5 cara mudah budgeting untuk pemula. Jadi aku harus kasih tahu dulu kalau aku itu bukan financial expert. Aku mau sharing aja gimana cara budgeting yang aku lakuin, karena jujur udah beberapa kali aku ngelakuin budgeting dan itu gagal. Nah, siapa tahu dari kalian masih ada yang sampai sekarang belum tahu atau belum nemuin cara yang cocok untuk budgeting. Nah, siapa tahu cara yang aku lakuin ini cocok sama kalian. Cara yang pertama adalah catat semua pengeluaran kalian, minimal 1 bulan, semua pengeluaran. Jadi tujuannya adalah supaya kita ngatur budget sesuai dengan kenyataan. Karena jujur, beberapa kali setelah aku sadar kenapa aku terus gagal dalam budgeting, itu karena aku bikin budget itu kayak imajinasi, dan itu yang bikin aku gagal. Jadi aku ngikutin budgeting orang, padahal sebenarnya budgeting itu adalah pribadi, jadi itu personal, tergantung setiap orang itu beda. Jadi kalau aku akhirnya dengan mencatat pengeluaran aku semuanya selama minimal 1 bulan, dan di bulan depannya aku ngatur budget dari pengeluaran itu benar-benar memberikan dampak yang besar. Oke, jadi ini aku mau kasih contoh gimana caranya mencatat pengeluaran kita. Ini adalah pengeluaran aku di bulan November. Pertama, ini adalah bukan rupiah ya, ini adalah Filipin peso karena aku dan suamiku tinggal di Filipina. Jadi ini kita nggak pakai mata uang rupiah. Untuk kalian yang belum pernah budgeting dan baru mau mencatat pengeluaran kalian, kayak yang aku bilang, catat aja semua pengeluaran kalian. Jadi ini nggak usah dilihat dulu kategorinya. Jadi kita catat, kita perlu tanggal transaksinya, terus withdrawal atau penarikan, sama deposit atau pemasukan. Kalian bisa ganti di sini, bisa tanda minus, di sini tanda plus, terus di sini baru balance. Jadi di sini semua pengeluaran itu aku catat. Kalian bisa lihat di sini tanggalnya, kayak nggak setiap hari sih, tapi apapun itu aku catat. Termasuk di sini ada parking, itu aku catat. Jadi apapun yang keluar dari rekening atau dompet kalian, sebisa mungkin kalian catat. Misalnya kalian lagi di luar, kalian bisa catat di handphone kalian dulu, baru nanti kalian pindahin. Nah, setelah itu kalian catat apa itu masuknya dalam pengeluaran atau penarikan atau di pemasukan. Kayak misalnya kalau ini adalah tandanya adalah pemasukan, yang di sini adalah pengeluaran. Nah, ini kalau kalian lihat warna-warninya nggak usah dilihat dulu, ini adalah kategorinya. Baru sini ending balance-nya. Jangan lupa ya, setiap pengeluaran langsung dihitung ending balance-nya. Oke, yang kedua adalah kita bikin kategori dari setiap pengeluaran kita. Setelah kita catat semua pengeluaran kita kasih kategori di masing-masing pengeluaran itu. Kalau aku saranin untuk kita yang baru mau pertama kali budgeting atau baru pertama kali mau coba cara ini, aku saranin kita bagi 3 kategori aja dulu yang paling gampang, yaitu living, saving, dan playing. Kenapa? Karena ya itu paling mudah. Untuk kategorinya, baru sekarang kalian bisa tambah kategorinya. Tapi ini kan aku di sini. Kalau kalian misalnya belum, kalau kalian kan sebelumnya ini nggak ada, tulis aja di sebelah sininya, atau di sebelah sininya kategori dari setiap pengeluaran atau pemasukan kalian. Nah, kita tadi buat untuk yang gampang itu ada living, saving, dan playing. Jadi kita tentukan setiap pengeluaran kita itu masuk ke dalam living atau saving atau playing. Contoh misalnya adalah groceries. Groceries ini kan aku belanja di supermarket. Jadi ini adalah untuk kebutuhan makan aku dan kehidupan di tempat tinggal aku. Jadi ini termasuk dalam living. Jadi nanti di sini udah living. Nah, baru kalian kasih kategorinya di sini kan. Living. Tahu kalau gampangnya pakai warna-warna. Ini kenapa aku pakai warna-warna, untuk memudahkan aku dalam mengkategorikan setiap pengeluaran aku. Contoh, untuk living warna kuning, untuk playingnya warna pink, dan yang biru untuk saving. Jadi kalian tinggal kayak gini langsung. Misalnya groceries, oke ini living, kasih warna kuning. Nah, terus habis itu dog food, ini living, warna kuning. Jadi kalian nggak perlu tulis lagi di sini. Yang penting kalian harus aware setiap pengeluaran kalian itu masuk di kategori apa. Terus ini ramen nagi, ini restoran. Jadi aku termasuk fun karena sebenarnya kan itu nggak termasuk dalam uang makanku. Jadi ini adalah playing, warna pink. Uniqlo, apalagi belanja warna pink. Jadi aku punya namanya emergency saving yang sampai sekarang belum terpenuhi.
Jadi nanti kita akan bahas juga tentang emergency saving, tapi nanti. Nah, ini kan termasuk dalam tabungan, jadi warna biru. Nah, lanjut kalian terus kasih warna. Nah, dengan begitu, terakhirnya kalian tinggal hitung, jumlahin dari setiap kategori kalian. Ini adalah total dari kategori aku. Nah, kalau kalian lihat di sini aku punya beberapa kategori, tapi secara garis besar sebenarnya ini adalah tetap living, saving, dan playing. Jadi kalian akan bikin kayak gini. Misalnya yang warna kuning tadi itu kan adalah living. Berarti kalian total. Kalian tulis sini living, terus total dari semua warna kuning kalian itu berapa. Terus tadi yang pink itu adalah untuk playing. Kalian tulis playing, total dari semua warna pink kalian itu berapa. Dan yang terakhir saving, warna biru, total semua warna biru kalian berapa. Bahkan di bulan Agustus ini aja aku gak ada tabungan. Jadi gak apa-apa, pokoknya yang penting kita membiasakan dulu untuk budgeting. Oke, yang ketiga adalah jujur sama diri sendiri. Kenapa sih harus jujur? Soalnya biasa kita itu pasti bohong. Kita itu kayak, apalagi untuk awal-awal ya, aku pun melakukan hal yang sama. Kayak pas aku melihat pengeluaran aku kayak gitu, karena kan ini belum budgeting, masih nyatet pengeluaran. Pas aku lihat pengeluaran aku kayak gitu, aku pas mau budgeting itu kayak kayak kaget, dan ya ampun, ternyata aku tuh uang yang aku pakai untuk main-main itu sebanyak itu ya. Baru sadar kayak ya ampun, sayang banget. Tapi ya udah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi yang kita harus lakuin adalah saat kita mau budgeting, jangan bohong. Kayak yang tadi aku bilang, bikin sesuai dengan pengeluaran kita. Kalau memang kita belum ada saving, belum bisa saving di pengeluaran sebelumnya, ya udah, untuk budgeting kita bikin aja dua dulu kayak yang tadi. Kayak yang pertama kali aku lakuin, yaitu living dan playing. Kita bisa coba turunin dulu, dan kita bisa terbiasa dulu aja deh nyatet sama semua pengeluaran kita. Karena jujur, untuk awal-awal budgeting atau kalian yang belum pernah budgeting sama sekali, nyatet pengeluaran itu susah. Entah lupa lah, entah kayak nanti aja itu lupa. Sampai sekarang aja aku jujur ya, kalau aku setiap hari nggak catet, aku lupa. Selanjutnya, cara yang keempat adalah turunin sedikit-sedikit. Kita misalnya mau ngikutin teman kita yang udah budgeting kayak udah setahun, 2 tahun, terus kayak dia punya savingnya itu mungkin 30% atau bahkan 40%. Terus kayak kita yang, ya gue juga kayak gitu. Itu balik lagi, bohong sama diri sendiri. Jadi kalau buat aku, yang penting kita itu terbiasa dulu sama cara budgeting ini. Setelah itu baru kita bisa tingkatin pelan-pelan. Jadi lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Jadi misalnya contoh. Misalnya kalian dalam 1 bulan ngabisin untuk living kalian itu 3 juta dan playingnya itu adalah 2 juta. Oke, kita coba lihat. Misalnya 3 juta itu bisa turun nggak? Jadi misalnya gak usah banyak-banyak deh, kalau aku jujur ya 100.000 aja cukup, yang penting itu ada perubahan. Jadi misalnya dari living 3 juta jadi 2.900.000, dari playing yang 2 juta jadi 1.900.000. Gitu aja dulu. Kenapa sih harus turunin dikit-dikit? Rasa apa ya? Achievement, keberhasilan gitu loh. Jadi kalau aku, yang bikin aku kayak nggak mau nerusin budgeting adalah karena rasa gagal. Yaitu gagalnya karena apa? Ngatur budget tapi dari imajinasi, nggak berdasarkan pengeluaran aku sendiri. Nah, bedanya kalau turun sedikit-sedikit dan kita berhasil dengan 100.000 itu yang kita tarik, itu rasa puasnya dan rasa berhasilnya tuh akan bikin kita semangat untuk budgeting lagi. Karena pakai nih berhasil, ternyata aku tuh bisa nyimpen 100.000 dari saving, 100.000 dari living dan 100.000 dari playing. Ternyata aku bisa, oke, aku mau tambah 150.000 dari living dan 150.000 dari playing. Dan uang yang sisanya itu kan kayak bisa masukin di dalam tabungan kita. Kayak tiba-tiba di saving kita udah ada di 200.000. Di bulan depan tentunya di saving kita udah jadi 500.000 karena nambah. Padahal cuma kurang sedikit loh. Oke, yang terakhir adalah move on. Kayak misalnya dulu aku waktu budgeting kayak perfeksionis, sok perfeksionis. Kayak misalnya pas aku lakuin budgeting, terus habis itu ending balance-ku yang aku catat nggak sama dengan ending balance di kenyataan. Jadi kayak, kok nggak sama? Oke, saran aku adalah move on. Nggak usah pusing sama, even itu bedanya kayak 200-300 ribu.
nggak usah pusing. Oke, jadi gitu aja 5 tips budgeting mudah untuk pemula dari aku. Sekali lagi, ini cuma sharing aku aja berdasarkan pengalaman aku. Tapi mudah-mudahan ada dari kalian yang cocok sama cara ini untuk memulai budgeting, terutama karena mulai aja dulu, nggak usah nunggu-nunggu. Mulai sekarang, salah itu belakangan, karena kita bisa pelajarin atau kita bisa lakuin lebih baik lagi ke depannya. Tapi kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi? Oke, jadi gitu aja. Dan kalau kalian misalnya ada masukan atau misalnya ada cara untuk budgeting juga yang mungkin aku nggak tahu, kalian bisa kasih komen di bawah supaya aku juga bisa sama-sama belajar, supaya kita bisa menggunakan uang kita dengan lebih bijak, karena uang itu adalah titipan dari Tuhan. Kalau kalian suka sama video ini dan merasa terbantu, jangan lupa kasih jempolnya dan tinggalin komen di bawah. Oke, sampai jumpa lagi.